Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfarid Zarin dengan NIM S1S1222126. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final aljabar linear tentang vektor dan citra digital. Kita masuk ke materi untuk vektor. Mengukur kemiripan 5 buah dokumen menggunakan metode Cosin Similarity. Di sini, Cosin Similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Untuk mengukur kemiripan atau kedekatan antara 5 dokumen menggunakan metode Cosin Similarity, kita perlu mengikuti beberapa langkah seperti ini. Yaitu pada langkah pertama, kita ubah dokumen ke dalam representatif vektor. Konversi dokumen menjadi representatif vektor adalah langkah pertama. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam metode Cosin Similarity adalah back of words atau BOW. Dalam pendekatan ini, setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor di mana setiap elemen vektor merupakan bobot yang menggambarkan frekuensi atau keberadaan kata dalam dokumen. Untuk langkah keduanya, menghitung Cosin Similarity setelah dokumen direpresentasikan dalam bentuk vektor. Langkah selanjutnya adalah menghitung Cosin Similarity antara vektor-vektor tersebut. Cosin Similarity mengukur sudut kosinus antara dua vektor dalam ruang vektor multidimensional. Semakin kecil sudut kosinus antara dua vektor, semakin dekat atau mirip keduanya. Ini dia rumus untuk menghitung Cosin Similarity antara dua vektor A dan B. Rumusnya tertampil seperti ini. Cosin Similarity di mana dot produk A, B adalah hasil perkalian dot antara vektor A dan B. Norm A adalah norma vektor A, biasanya menggunakan Euclidean norm. Kita perlu mengulang langkah ini untuk menghitung Cosin Similarity antara setiap pasangan. Misal, jika Anda memiliki 5 dokumen, Anda akan memiliki 10 pasangan. Seperti ini rumusnya. Langkah ketiga, menginterpretasikan hasil. Hasil Cosin Similarity akan berada dalam rentang nilai antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai Cosin Similarity ke 1, semakin mirip atau dekat dokumen tersebut. Kita dapat bandingkan nilai Cosin Similarity antara dokumen-dokumen yang berbeda untuk menentukan kemiripan atau kedekatan relatif di antara mereka. Dokumennya seperti ini. Dokumen 1, saya suka makan bakso. Dan penampilan dokumen 2 seperti ini. Dokumen 3 seperti ini. Dokumen 4 dan selanjutnya dokumen 5. Di sini, saya akan membandingkan masing-masing dokumen, jadi akan ada sebanyak 10 perbandingan. Perbandingan pertama dan kedua, menggunakan metode Cosin Similarity. Penampakannya seperti ini. Perhitungan Cosin Similarity antara dokumen 1 dan 2, yaitu seperti ini. Untuk perbandingan dokumen 1 dan 3 menggunakan metode Cosin Similarity juga, berpenampakan seperti ini. Untuk perhitungannya yaitu seperti ini. Jadi, Cosin Similarity antara dokumen 1 dan 3 adalah 0, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak memiliki kemiripan atau kedekatan. Selanjutnya, perbandingan dokumen 1 dan dokumen 4. Yaitu seperti ini. Dan untuk perhitungannya yaitu
Jadi, cosinus similarity antara dokumen 1 dan 4 adalah 0, yang menunjukkan bahwa kedekatan tersebut tidak memiliki kemiripan atau kedekatan sama seperti dokumen yang kedua ini. Untuk dokumen keempat, perbandingan antara dokumen 1 dan 5. Penampakannya seperti ini masih dengan menggunakan metode yang sama. Untuk perhitungannya pun penampakannya seperti ini. Jadi, cosinus similarity antara dokumen 1 dan 5 adalah 0,204, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kedekatan. Untuk perbandingan kelima, antara dokumen 2 dan 3, menggunakan masih metode yang sama, itu metode similarity, penampakannya adalah seperti ini. Perhitungan cosinus similarity antara dokumen 2 dan 3, seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedekatan, karena menunjukkan hasil. Untuk perbandingan yang ke-6, penampakannya seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Jadi, mereka memiliki hasil itu 0. Perbandingan ke-7 yaitu seperti ini, masih menggunakan metode cosinus similarity. Perhitungannya yaitu penampakannya, dan hasilnya adalah 0,204. Untuk perbandingan ke-8 yaitu seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Dan ini perbandingan ke-9. Menampakkannya seperti ini. Untuk perbandingan ke-10 itu seperti ini. Perhitungannya ini adalah perbandingan yang terakhir seperti ini. Nah, jika nilai cosinus similarity semakin mendekati 1, maka dokumen yang dibandingkan tingkat kemiripannya akan semakin besar. Sehingga dari hasil yang kita peroleh di atas, dapat diperoleh urutan tingkat kedekatan atau kemiripan sebuah dokumen mulai dari yang paling tertinggi sampai terendah sebagai berikut. Ini di urutan kemiripannya, pasangan pada tiap dokumen, dan nilai-nilainya, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kurva perbandingan dokumen menggunakan cosinus similarity penampakannya yaitu seperti ini. Dari kita membuat yang seperti ini, kita pindahkan ke sini. Jadi akan membentuk seperti grafik seperti ini, sehingga lebih gampang untuk kita mengetahui dari yang terendah hingga yang paling terkecil dari dokumennya. Dan untuk materi yang kedua yaitu citra digital. Mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra binar dari suatu gambar. Untuk langkah-langkah implementasinya sebagai berikut. Kita harus menentukan gambar dan resize menjadi ukuran 16x16 pixel. Kita mendapatkan matriks RGB 16x16 pixel dari gambar yang kita akan masukkan. Dan dari matriks RGB tersebut akan kita ubah ke grayscale. Di sini saya menggunakan metode luminosity. Setelah itu, kita akan menampilkan histogram dan matriks grayscale suatu gambar. Dan yang terakhir, dari matriks tersebut diubah menjadi matriks citra binar 16x16 pixel dengan menggunakan batas threshold seperti ini, bernilai 1, seperti ini. Dan untuk pertama-tama, kita bandingkan gambar tersebut, gambar yang awal, dan gambar yang telah ditambah kecerahannya atau citra biru. Kemudian, buatkan histogram perbandingan perbedaannya.
penampakannya yaitu seperti ini. Kita tentukan gambar dan resize menjadi ukuran 16 x 16 pixel. Ini gambar citra awal yang masih original. Setelah itu, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk gambar resize dengan 16 x 16 pixel dan akan berpenampakan seperti ini. Untuk itu, kita mengimplementasikan menggunakan Python di Google Colab yang berpenampakan seperti ini. Ini adalah penampakan source kode untuk mengupload gambar. Dan yang kedua ini adalah source kode resize gambar menjadi 16 x 16 pixel di Google Colab. Itu penampakannya seperti ini. Dan ini adalah matriks RGB-nya dari gambar 16 x 16 pixel yang telah kita buat. Penampakannya itu seperti ini. Dan dari gambar tersebut, kita dapat peroleh matriks RGB 16 x 16 seperti tabel yang di bawah ini. Dari yang tabel ini, kita akan memperoleh tabel yang seperti ini. Nah, dan setelah itu, karena kita telah memperoleh tabel yang seperti ini, maka tabel yang ini akan menjadi seperti ini. Penampakannya akan seperti ini. Ini adalah cara membuat 6 pixel 16 x 16. Gambarnya akan seperti ini dari yang seperti ini. Kita menjadikannya agar seperti ini. Ini pengimplementasinya untuk yang menggunakan Python di Google Colab, yaitu source code untuk mendapatkan matriks RGB dari gambar 16 x 16 pixel. Itu seperti ini penampakannya. Setelah itu, setelah dari matriks RGB, kita ubah ke matris grayscale 16 x 16 pixel menggunakan metode luminosity. Untuk mengubah matris RGB menjadi matris grayscale menggunakan metode luminosity, saya menggunakan persamaan, yaitu grayscale seperti ini. Kemudian akan diperoleh hasil matriks grayscale seperti tampak pada matriks di bawah ini. Jadi, untuk penampakan matriks grayscale-nya itu seperti ini. Dan dari yang seperti ini, kita akan memperoleh hasil yang seperti ini. Kita buat dulu matriks yang seperti ini, sehingga dengan yang seperti ini kita akan mendapatkan hasil yang begini. Dan pengimplementasinya menggunakan Python seperti ini. Dan seperti ini. Di sini saya akan menampilkan histogram dari matriks grayscale suatu gambar, yaitu seperti ini. Jadi, setelah kita membuat yang seperti ini, kita pindahkan agar menjadi histogram, sehingga pengimplementasiannya lebih gampang. Dari yang seperti ini, kita ubah ke seperti ini. Kita masukkan di sini agar menjadi histogram, dan kita membuatkan histogramnya. Untuk pengimplementasian menggunakan Python-nya yaitu seperti ini. Dan untuk dari matriks grayscale diubah menjadi matriks binar 16 x 16 pixel dengan menggunakan batas threshold.
Dan di sini saya akan menggunakan batas threshold yang bernilai seperti ini. Sehingga matriks Kristol yang transformasikan ke matriks binar adalah sebagai berikut. Pertama-tama, penampakannya seperti ini. Dan yang kedua seperti ini karena kita telah transformasikan ke matriks binar. Sehingga penampakannya akan seperti ini, Pengambilan batasnya juga seperti ini, penampakannya. Dan kita akan membandingkan citra awal dan citra baru sehingga kita dapat buatkan histogram perbandingan perbedaan. Pada gambar pertama ini adalah citra awal. Dan yang kedua ini gambar yang telah saya tambah citra, saya tambah kontras kecerahannya sehingga memiliki perbedaan yang signifikan. Dan di sini saya menggunakan salah satu operasi yang dapat diterapkan pada citra digital, yaitu menambah kecerahan pada sebuah citra. Lebih tepatnya, saya menggunakan persamaan 3 yang menggambar bagaimana citra baru dapat dihasilkan dari citra awal dengan melakukan perkalian setiap pixel dengan nilai A dan kemudian menambahkan nilai. Seperti ini, persamaan ini juga dapat digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra. Secara matematis, persamaan 3 dapat dituliskan sebagai 3, yaitu dengan rumus seperti ini, di mana F dan kolom XY adalah nilai pixel citra awal dari posisi XY. Selanjutnya, seperti ini. Dan dengan menggunakan persamaan 3, kita dapat mengendalikan kecerahan citra dengan memodifikasi nilai A dan B sesuai kebutuhan. Seperti contoh pada gambar citra baru saya menggunakan rumus seperti ini. Sehingga dapat menjadi seperti ini. Dari citra awalnya, setelah menampilkan gambar dan citra baru seperti ini. Dan untuk histogram citra awalnya ini, kita buatkan seperti ini. Kita buatkan histogram seperti ini, dan untuk citra barunya, kita buatkan histogram seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, baik. Sampai sini saja presentasi yang saya lakukan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.